Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Ketemu lagi dalam video pembelajaran Tribudi Supriyanti Channel. Kali ini kita akan belajar IPAS kelas 5 bab 5, bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Kita mulai belajar dari topik A, bagaimana bernafas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, mampu menyebutkan organ pernafasan manusia. Yang kedua, mampu menjelaskan bagaimana proses pernafasan manusia. Yang ketiga, mampu menyebutkan beberapa gangguan pernafasan pada manusia. Dan yang keempat, mampu menyebutkan cara-cara untuk menjaga kesehatan organ pernafasan manusia. Kita mulai dengan belajar mengenal organ pernafasan manusia. Tahukah kalian, kita mampu membedakan bau harum dan bau tidak sedap karena hidung kita. Hidung termasuk salah satu organ yang membantu dalam sistem pernafasan. Hari ini kita akan belajar tentang organ-organ yang membantu kita bernafas dan bagaimana kita bisa bernafas. Tentunya kita pernah mendengar istilah sistem pernafasan. Apa itu sistem pernafasan? Sistem pernafasan adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Kira-kira apa saja organ yang kita gunakan untuk bernafas ya? Organ pernafasan manusia terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkus, paru-paru kanan, paru-paru kiri, alveoli, dan diafragma. Nah, sekarang mari kita pelajari satu persatu organ pernafasan manusia. Yang pertama, hidung. Hidung berfungsi sebagai pintu masuk dan pintu keluar udara yang diperlukan oleh sistem pernafasan kita. Saat kita menarik nafas, udara yang kita hirup mengandung banyak partikel kecil seperti debu dan kotoran. Nah, di dalam hidung kita ada rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran agar tidak masuk ke dalam tubuh. Organ pernafasan manusia selanjutnya yaitu faring. Udara yang masuk dari hidung akan melanjutkan perjalanan ke faring. Faring merupakan bagian dari tenggorokan yang terletak di belakang hidung dan mulut. Faring merupakan hulu kerongkongan yang berupa percabangan dua saluran. Faring berfungsi sebagai jalur penghubung untuk udara dari hidung menuju paru-paru dan makanan dari mulut menuju lambung. Faring juga memiliki amandel yang berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh untuk melawan kuman yang masuk bersama udara dan makanan. Selanjutnya, trakea. Trakea atau disebut juga batang tenggorokan adalah saluran pernafasan yang berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya udara yang kita hirup melalui hidung atau mulut menuju paru-paru. Trakea seperti tabung yang memiliki cincin-cincin tulang rawan yang fleksibel, sehingga bisa bergerak saat kita bernafas, berbicara, atau menelan. Selanjutnya, bronkus. Bronkus adalah cabang trakea yang mengarah ke paru-paru kanan dan kiri. Berfungsi mengalirkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Di dalam bronkus ada rambut-rambut kecil dan lendir yang menangkap debu, kotoran, dan benda asing
dan akan didorong kembali ke atas untuk dikeluarkan dengan cara batu. Kemudian paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernafasan manusia yang berfungsi untuk mengubah oksigen yang kita hirup menjadi karbon dioksida. Setiap manusia memiliki 2 paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru terdiri dari bagian-bagian kecil yang disebut alveoli. Di dalam alveolus terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Terus, apa itu alveoli? Alveoli adalah kantung-kantung udara kecil di dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveoli memiliki bentuk seperti kumpulan anggur dan permukaannya yang luas membuat alveoli baik dalam mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian, apa itu diafragma? Diafragma adalah otot yang terletak di bawah paru-paru. Diafragma berfungsi untuk membantu kita dalam menghirup dan menghembuskan nafas. Cegukan terjadi karena diafragma mengalami kontraksi tiba-tiba yang menyebabkan udara masuk secara cepat sehingga menghasilkan suara cegukan. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama, saat menghirup nafas, diafragma akan bergerak ke bagian bawah sehingga paru-paru mengembang dan udara dari luar bisa masuk. Dan gambar yang kedua, saat menghembuskan nafas, diafragma akan melengkung dan bergerak ke bagian atas sehingga udara di dalam paru-paru keluar. Setelah kita mengenal organ pernafasan manusia, sekarang mari kita belajar proses pernafasan manusia. Ada 3 proses. Yang pertama, menghirup atau menarik nafas. Otot diafragma mengalami kontraksi dan paru-paru mengembang sehingga udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Proses yang kedua, pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Di dalam alveoli terjadi proses pertukaran antara oksigen yang masuk dari luar tubuh dan karbon dioksida yang ada dalam darah. Dan proses yang ketiga, membuang atau menghembuskan nafas. Setelah terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam alveoli, nafas akan dihembuskan. Otot diafragma akan relaksasi dan paru-paru mengempis sehingga karbon dioksida keluar melalui mulut dan hidung. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar-gambar ini merupakan proses pernafasan manusia. Gambar yang pertama menunjukkan proses menghirup nafas. Diafragma kontraksi dan paru-paru mengembang sehingga udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Gambar yang kedua menunjukkan proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam alveoli. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar. Dan yang ketiga, proses menghembuskan nafas. Gambar itu menunjukkan diafragma relaksasi dan paru-paru mengempis sehingga karbon dioksida keluar melalui mulut dan hidung. Kita sudah mengenal organ pernafasan manusia,
mengetahui proses pernafasan manusia, dan selanjutnya kita akan mempelajari gangguan pernafasan pada manusia. Yang pertama ada flu atau influenza. Ketika flu, hidung kita dipenuhi lendir. Gejala flu seperti demam, batuk, dan bersin. Flu disebabkan oleh virus dan mudah menular melalui kontak langsung atau percikan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Yang kedua, TBC atau tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis juga bisa menyerang bagian tubuh lain seperti tulang, kelenjar getah bening, dan otak. Yang ketiga, asma. Asma adalah penyakit yang terjadi akibat penyempitan saluran pernafasan sehingga membuat penderitanya mengalami sesak nafas. Dan yang keempat, bronkitis. Bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada bronkus. Pada umumnya, bronkitis dicirikan dengan batuk berdahak yang kadang dahaknya bisa berubah warna. Setelah kita mengetahui gangguan-gangguan yang terjadi pada organ pernafasan, maka kita juga harus tahu bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernafasan. Kita perlu menjaga kesehatan organ pernafasan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, olahraga teratur. Yang kedua, makan makanan sehat dan bergizi. Yang ketiga, tidak merokok. Dan yang keempat, menghindari polusi udara. Nah, anak-anak hebat, kita sudah selesai mempelajari materi organ pernafasan pada manusia. Tentunya kita menemukan kosakata-kosakata baru, di antaranya organ pernafasan. Apa itu organ pernafasan? Yaitu bagian tubuh yang berfungsi untuk membantu dalam bernafas. Yang kedua ada oksigen. Oksigen adalah gas yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk bernafas agar kita dapat tetap hidup. Dan yang ketiga, karbon dioksida. Apa itu karbon dioksida? Yaitu gas yang dikeluarkan dari dalam tubuh kita saat menghembuskan nafas. Dan yang keempat ada virus. Virus merupakan parasit berukuran sangat kecil yang tidak dapat hidup dan berkembang biak tanpa menginfeksi makhluk hidup lainnya. Anak-anak hebat, sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih juga atas like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.